Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para peserta kajian ilmu shorof lanjutan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan atau memulai kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu shorof. Di mana pada waktu-waktu yang lalu merupakan masa liburan. Dan kami berharap para peserta sekalian memiliki semangat baru yang lebih dari sebelumnya di pertemuan hari ini dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik para peserta yang berbahagia, insya Allah pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas terkait tema ad-dhamir al-muttasil ar-rafa'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan bagian yang pertama dari kelompok kata yang terkandung atau bersambung padanya ad-dhamir al-muttasil ar-rafa', yaitu pada fi'il madi atau al-fi'lu al-madi atau kata kerja yang telah lampau. Dan untuk kelompok kata yang kedua yang terkandung atau tersambung padanya ad-dhamir al-muttasil rafa' adalah pada fi'il mudhari atau al-fi'lu al-mudhari atau kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan di sini penulis memulai dengan menyebutkan salah satu di antara wazan atau pola dari fi'il mudhari. Insyaallah akan kami sebutkan, silakan perhatikan dengan baik. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ul, naf'ul. Perhatikan, pada setiap wazan atau pola yang kami sebutkan, di bawahnya terdapat sebuah tulisan dhamir atau kata ganti. Dan itu dimaksudkan bahwasanya pada wazan atau pola yang di atasnya terkandung atau melekat padanya dhamir tersebut. Misalkan wazan atau pola yaf'ulu, berarti pada wazan atau pola tersebut terdapat sebuah dhamir yang melekat atau terkandung, yaitu huwa. Kita coba masuk ke dalam contoh agar para peserta sekalian lebih memahaminya. Di sini kami akan menyebutkan wazan atau polanya terlebih dahulu untuk kemudian penerapan dari kata kerjanya. Dan di sini kata kerja yang akan kami gunakan adalah kataba yaktubu, yang artinya adalah menulis. Silakan perhatikan dan simak dengan baik. Yaf'ulu, yaktubu, yaf'ulani, yaktubani, yaf'uluna, yaktubuna, taf'ulu, taktubu, taf'ulani, taktubani, yaf'ulna, yaktubna, taf'ulu, taktubu, taf'ulani, taktubani, taf'uluna, taktubuna, taf'ulina, taktubina, taf'ulani, taktubani, taf'ulna, taktubna, af'ulu, aktubu, naf'ulu, naktubu. Silakan perhatikan oleh peserta sekalian dari setiap tasrif kata yang kami sebutkan dari yaktubu, yaktubani, yaktubuna, dan seterusnya sampai akhir, itu
pada setiap kata tersebut ada ad-dhamir al-mutasil ar-rafa yang melekat padanya. Misalkan pada kata yaktubu. Pada kata yaktubu terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu huwa. Sehingga arti kata yaktubu adalah dia laki-laki sedang menulis. Kemudian pada kata yaktubani, di situ terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu huma. Huma artinya dia berdua untuk laki-laki. Sehingga arti kata yaktubani adalah dia berdua laki-laki sedang menulis. Kemudian pada kata yaktubuna, di situ terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu hum. Hum artinya mereka laki-laki. Sehingga arti kata yaktubuna adalah mereka laki-laki sedang menulis. Kemudian kata taktubu. Pada kata taktubu terdapat sebuah dhamir yaitu hiya. Hiya artinya dia perempuan. Sehingga arti kata taktubu adalah dia perempuan sedang menulis. Kemudian kata taktubani. Pada kata taktubani di situ terdapat sebuah dhamir yaitu huma. Dan huma di sini artinya adalah dia berdua perempuan. Sehingga arti kata taktubani adalah dia berdua perempuan sedang menulis. Kemudian kata yaktubna. Pada kata yaktubna terdapat dhamir hunna. Hunna artinya mereka perempuan. Sehingga arti kata yaktubna adalah mereka perempuan sedang menulis. Kemudian kata taktubu. Pada kata taktubu di situ ada sebuah dhamir yaitu anta. Anta adalah kamu laki-laki. Sehingga arti kata taktubu adalah kamu laki-laki sedang menulis. Kemudian pada kata taktubani. Pada kata taktubani ada sebuah dhamir yang melekat yaitu antuma. Kata antuma artinya kamu berdua laki-laki. Sehingga arti kata taktubani adalah kamu berdua laki-laki sedang menulis. Kemudian kata taktubuna. Pada kata taktubuna terdapat sebuah dhamir yaitu antum. Antum artinya kalian laki-laki. Maka untuk arti taktubuna adalah kalian laki-laki sedang menulis. Kemudian kata taktubina. Pada kata taktubina ada sebuah dhamir yang melekat yaitu anti. Anti artinya kamu perempuan. Sehingga arti kata taktubina adalah kamu perempuan sedang menulis. Kemudian pada kata taktubani. Pada kata taktubani terdapat sebuah dhamir yaitu antuma. Sehingga arti kata taktubani adalah kamu berdua perempuan sedang menulis. Dan di sini untuk huma dan antuma baik untuk laki-laki maupun perempuan sama dari sisi penulisan. Tapi untuk sisi arti tentunya berbeda tergantung dari konteks kalimat atau ucapan. Baik, berikutnya kata taktubna. Pada kata taktubna terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu antunna. Kata antuna artinya kalian perempuan. Sehingga arti kata taktubna adalah kalian perempuan sedang menulis. Kemudian pada kata aktubu. Pada kata aktubu terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu ana. Ana artinya saya. Sehingga kata aktubu artinya saya sedang menulis. Kemudian kata naktubu. Pada kata naktubu terdapat sebuah dhamir yang melekat yaitu nahnu. Nahnu artinya kami atau kita. Sehingga arti kata naktubu adalah kami atau kita sedang menulis. Selanjutnya, coba akan kami berikan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut
terdapat sebuah bentuk kata yang terkandung padanya ad-dhamir al-muttasil ar-rafa'. Silahkan perhatikan dengan baik. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ini merupakan surat At-Tur ayat 41. Perhatikan pada kata yaktubuna. Di situ pada kata tersebut terdapat sebuah dhamir yang melekat, yaitu hum, yang berarti mereka untuk laki-laki. Selesai dari kelompok kedua dari kata-kata yang melekat padanya ad-dhamir al-muttasil ar-rafa'. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Dari bagian yang ketiga yang padanya terdapat ad-dhamir al-muttasil ar-rafa', yaitu pada fi'il amr. Fi'il amr merupakan kata kerja perintah. Dan di sini insya Allah kami juga akan menyebutkan wazan-wazannya dulu atau pola-polanya dulu, baru kemudian contoh kata kerjanya. Tapi sebelumnya penting untuk diketahui oleh para peserta sekalian bahwasanya fi'il amr atau kata kerja perintah ini untuk dhamir-dhamir yang terkandung atau melekat padanya hanya terbatas 6 dhamir saja, yaitu dhamir-dhamir mukhatab atau mukhatabah, atau dhamir kata ganti orang yang kita ajak bicara, yaitu anta, kamu laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Kita mulai dari menyebutkan salah satu bentuk dari wazan atau pola fi'il amr. Untuk selanjutnya akan kami sebutkan juga untuk penerapan kata kerja perintahnya. Silahkan perhatikan dengan baik. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Sekarang kita coba terapkan sebuah kata kerja ke wazan-wazan atau pola-pola yang kami sebutkan. Kita gunakan kata kerja dahaba, yadhabu, idhab. Perhatikan, yang kita akan pakai hanya kata idhabnya saja. Karena idhab itu bagian dari fi'il amr, kata kerja perintah. Perhatikan, if'al, idhab, if'ala, idhaba, if'alu, idhabu, if'ali, idhabi, if'ala, idhaba, if'alna, idhabna. Perhatikan, kata idhab merupakan kata kerja perintah atau fi'il amr. Kata idhab di situ terdapat dhamir yang melekat, yaitu anta. Sehingga artinya adalah pergilah kepada kamu seorang laki-laki. Kemudian kata idhaba. Idhaba di situ terdapat sebuah dhamir yang melekat, yaitu antuma. Kalian berdua laki-laki. Sehingga arti idhaba adalah pergilah kepada kamu berdua laki-laki. Kemudian idhabu, pada kata kerja perintah idhabu terdapat sebuah dhamir, yaitu antum. Antum artinya kalian laki-laki. Sehingga arti idhabu adalah kata kerja perintah untuk pergi kepada kalian laki-laki. Kemudian idhabi. Idhabi di situ terdapat sebuah dhamir yang melekat, yaitu anti. Sehingga ketika kita mengucapkan idhabi, itu pada hakikatnya kita memerintahkan seorang perempuan untuk pergi. Kemudian idhaba adalah sebuah kata kerja perintah yang terkandung padanya dhamir antuma.
Dan antuma di sini adalah kalian berdua untuk perempuan. Sehingga arti idhaba di sini adalah pergilah, perintah untuk dua orang perempuan. Kemudian idhabna, pada kata kerja perintah idhabna terdapat sebuah domir yang melekat yaitu antuna, kalian perempuan. Sehingga kata kerja idhabna adalah kata kerja perintah untuk pergi kepada kalian perempuan. Baik, kepada seluruh peserta yang berbahagia, berikut akan kami sebutkan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada firman tersebut terdapat sebuah bentuk kata yang terdapat kata perintah, yaitu yang terkandung padanya ad-dhamir al-muttasil ar-rafa. Perhatikan, ini adalah surat An-Nazi'at ayat ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Perhatikan pada kata idhab, di situ ada ad-dhamir al-muttasil ar-rafa, ya, yaitu anta. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga dari kelompok kata yang melekat atau tersambung padanya ad-dhamir al-muttasil ar-rafa, yaitu pada al-fi'lu an-nahi, yaitu kata kerja larangan. Dan untuk al-fi'lu an-nahi atau kata kerja larangan, dari sisi domir-domir yang melekat atau tersambung itu sama dengan yang melekat atau tersambung dengan fi'il amr atau kata kerja perintah, yaitu hanya domir-domir yang masuk bagian domir mukhatab atau mukhotobah. Jadi orang yang kita ajak bicara, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sebagaimana sebelumnya akan kami sebutkan dulu untuk wazannya, lalu kemudian contoh untuk penerapan kata kerjanya. Kita mulai, silakan perhatikan dengan baik. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Kita coba terapkan sebuah kata kerja ke wazan-wazan tadi. Kita gunakan kata kerja qatala yaqtulu, artinya membunuh. Perhatikan. La taf'ul, la taqtul, la taf'ula, la taqtula, la taf'ulu, la taqtulu, la taf'uli, la taqtuli, la taf'ula, la taqtula, la taf'ulna, la taqtulna. Penjelasan silakan perhatikan dengan baik. Pada kata la taqtul, di situ terdapat sebuah domir yang melekat yaitu anta. Sehingga arti la taqtul adalah janganlah engkau laki-laki membunuh. Kemudian kata la taqtula, di situ ada sebuah domir yang melekat yaitu antuma. Sehingga arti kata la taqtula adalah janganlah engkau berdua laki-laki membunuh. Kemudian kata la taqtulu, di situ ada sebuah domir yang melekat yaitu antum. Sehingga arti la taqtulu adalah janganlah kalian laki-laki membunuh. Kemudian kata la taqtuli, di situ ada sebuah domir yang melekat yaitu anti. Sehingga artinya janganlah engkau perempuan membunuh. Kemudian la taqtula, di situ terdapat sebuah domir yang melekat yaitu antuma, sehingga artinya janganlah engkau berdua perempuan membunuh. Kemudian yang terakhir la taqtulna, di situ ada sebuah domir yang melekat yaitu antuna, sehingga arti kata la taqtulna adalah janganlah kalian perempuan membunuh. Terakhir, sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terdapat sebuah bentuk kata yang masuk dalam kategori al-fi'lu an-nahi, yaitu kata kerja larangan. Silakan perhatikan dengan baik. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Perhatikan kata wala taqtulu. Di situ terdapat sebuah ad-dhamir al-mutasil ar-rafa. Di situ yaitu antum. Tapi biasanya kalau dalam Al-Qur'an diterjemahkan dengan kata kamu, ya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.